Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pertemuan kali ini dengan sistem peredaran darah pada manusia. Ya, beberapa waktu kita sudah paham betul bahwa darah yang ada di dalam tubuh kita adalah sarana transportasi yang vital. Baik dia akan membawa sari-sari makanan atau membawa oksigen atau karbon dioksida di dalam darah. Sehingga kita perlu betul mengenali dan paham bagaimana sistem peredaran darah yang terjadi pada manusia atau pada tubuh kita. Sehingga di pembelajaran kali ini kita ingin alat-alat peredaran darah pada manusia, bagaimana prosesnya dan bagaimana peredaran darah pada jantung. Sehingga kalau kita bagi, maka alat peredaran darah itu ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ada kapiler darah. Allah memberikan kita karunia jantung, heart, merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup kita. Kita sudah tahu bahwa kerja jantung itu kan akan memompa darah kita ke seluruh tubuh, gitu kan. Kemudian juga itu tadi menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh manusia. Sehingga kita bisa bayangkan betapa tugas jantung ini luar biasa urgen bagi tubuh manusia. Sehingga kalau kita mengatakan wah jantungnya berhenti berdetak, itu sebagai akhir kehidupan manusia, begitu kan? Tapi sesungguhnya bukan hanya itu saja, tetapi Allah sudah Iya, jatah hidup kita sudah habis, kemudian nyawa kita sudah dicabut. Itu secara agamanya seperti itu. Dan kita yakin dan percaya kan bahwa kita mempunyai nyawa kan? Anda semua yakin ya kalau kita punya nyawa. Tapi hanya kita tidak tahu nyawa kita itu letaknya di mana gitu kan? Bentuknya seperti apa. Nah, kalau uh, kita yakin bahwa kita punya nyawa dan kita tahu bentuknya, letaknya di mana, mungkin kita akan mengikatnya gitu kan, biar tidak pergi gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu posisinya. Dan nyawa itu juga bukan milik kita, yang sewaktu-waktu Allah berhak mengambilnya melalui malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa kita. Sehingga mari lakukan banyak kebaikan, mari lakukan terus ibadah yang terbaik, karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar bagaimana jantung, bagaimana peredaran darah itu untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika rasa syukur kita sudah tumbuh, kita yakin bahwa dengan rasa syukur itu kita pasti ingin menggunakan organ yang diberikan oleh Allah ini untuk hal-hal yang baik, ya, untuk hal-hal yang baik. Karena itu sebagai perwujudan rasa syukur kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, melakukan kebaikan, berbagi dengan sesama, itu kan perbuatan-perbuatan baik. Dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Gitu ya. Sehingga harapan saya dengan belajar organ tubuh kita sendiri, maka itu bisa menambah rasa syukur. Ketika rasa syukurnya bertambah, kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya, limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Nah, sehingga karena kepentingan jantung ini terus-menerus berkontraksi, dia akan memompa darah tanpa henti. Otot jantung pun bekerja secara otomatis ya, di luar kehendak kita kan? Di luar kehendak kita dengan berkontraksi maupun berrelaksasi. Kalau kita sedang berlari kencang gitu kan, naik turun tangga, maka detaknya lebih cepat. Ketika emosi juga sama ya, lebih cepat. Tapi sedang rileks, sedang santai, maka detak jantungnya lebih lambat atau normal. Nah, kita tahu bersama bahwa jantung ini dibagi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Masing-masing terdiri dari dua bagian juga, yaitu ada atrium dan ventricle. Diingat bahwa jantung bagian kanan itu berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di mana jantung kananlah yang memompa darah ke paru-paru. Jadi kanan dia berhubungan dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dia akan memompa
darah dari jantung ke paru-paru, ya. Jantung dia akan memompa darah itu dari jantung ke paru-paru. Kemudian kalau yang jantung bagian kiri itu hubungannya dengan apa? Yaitu dengan fungsi peredaran darah. Darah yang bersih, yang kaya dengan oksigen, maka akan dipompa oleh jantung kiri tadi, diedarkan ke seluruh tubuh. Karena jantung kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Bisa dipahami ya. Kemudian jantung ini dilapisi oleh selaput perikardium. Ada 3 lapisan, epikardium, miokardium, dan endokardium. Terbagi atas 4 ruangan. Kemudian ada katup ya, yang membatasi di setiap ruangan itu. Nah, ini bisa dicermati. Atrium kanan jantung menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh kanan. Kalau atrium kiri jantung menerima darah dari paru-paru. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru. Jadi ini yang hubungannya dari jantung ke paru-paru. Kemudian kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium dan ventrikel ini dipisahkan oleh apa? Serambi dan bilik ini dipisahkan oleh sebuah katup yang berfungsi mencegah baliknya aliran darah dari ventrikel ke atrium yang secara normal darah itu akan mengalir dari atrium ke ventrikel. Bunyi jantung yang bisa kita dengarkan melalui stetoskop atau melalui telinga yang ditempelkan di dada timbul akibat menutupnya katup ini. Nah, itu menutupnya katup ini akan menimbulkan bunyi yang bisa didengar melalui alat yang namanya stetoskop. Ini bagian-bagian dari katup, ada tricuspidalis, semilunaris, bicuspidalis, dan semilunaris aorta. Nah, kita lihat di sini ada atrium kanan, kemudian ada ventrikel kanan, yang nanti hubungannya dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Kemudian atrium kiri dan ventrikel kiri. Ini yang nanti akan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah katupnya ada di sini yang memisahkan antara atrium dengan ventrikel. Yang memisahkan itu. Baik, kemudian ini bagian dalamnya lagi kita bisa melihat ada superior vena cava, kemudian atrium kanannya ini bagian dalam ya. Kalau kita lihat penampang bagian dalamnya seperti ini. Nah, letak jantung itu berada di mana? Jantung terletak dalam rongga dada, dilindungi oleh rangka dada, yaitu tulang dada, tulang iga, dan tulang belakang. Jantung terletak dalam dada bersama dengan paru-paru, yaitu terdapat di antaranya. Posisi jantung berada agak sebelah kiri dari tulang dada. Kemudian jantung dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut perikardium. Di antara pembungkusnya dengan jantung terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan jantung pada saat memompa. Ini kalau digambarkan proyeksi letak jantungnya itu ada di sebelah ini. Agak ke sebelah kiri, ya, agak ke sebelah kiri. Jadi bukan pas di tengah-tengah, tapi agak di sebelah kiri. Ditutupi oleh ini. Baik. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya ketika jantung itu berdenyut, maka setiap ruang jantung mengendur, berdenyut, mengendur, dan terisi darah yang disebut diastol. Saatnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung. Ini disebut sistol. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Jadi tidak ada yang istirahat ya, semuanya terus berjalan. Nah, darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau kita sebut sebagai darah kotor dari seluruh tubuh mengalir melalui 2 vena terbesar atau vena cava menuju ke dalam serambi kanan. Serambi ya yang menerima dari seluruh tubuh ya. Setelah itu kemudian setelah atrium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam bilik kanan ya.
akan mendorong ke dalam bilik kanan. Oke. Nah, kemudian darah dari bilik kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Setelah itu, darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, pembuluh kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang selanjutnya dihembuskan. Nah, darah yang kaya dengan oksigen atau darah bersih ini akan mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri kita sebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam serambi kiri akan didorong menuju ke bilik kiri yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Darah yang kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh kecuali paru-paru. Itu prosesnya seperti itu ya. Nah, kalau kita ada pembuluh darah itu ada dua, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi, kemudian pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, gitu kan. Nah, pembuluh darah dari pembuluh darah arteri atau nadi itu apa? Yaitu semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung. Arahnya meninggalkan jantung. Struktur dari dalam keluar ada endotelium, membran basal, jaringan elastis, jaringan otot polos, jaringan elastis, dan jaringan konektif. Nah, itu seperti ini ya bagian-bagiannya dari dalam ke arah luar. Dinding otot pembuluh nadi lebih tebal, kuat, dan bersifat elastis. Tekanan pembuluhnya lebih kuat daripada pembuluh balik, sehingga darah yang keluar dari jantung melalui pembuluh nadi ini yaitu arteri pulmonalis membawa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru, dan aorta membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kalau arteri pulmonalis membawa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Nah, sementara pembuluh balik yang seperti apa? Yaitu pembuluh darah yang membawa darah balik ke jantung. Strukturnya seperti ini. Ada katup, ada endotelium, membran basal, jaringan otot polos, dan jaringan konektif. Nah, sehingga secara garis besar dibagi dua, yaitu ya pembuluh katup ini ada vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen kembali ke serambi kiri jantung, ada vena cava yaitu yang membawa darah yang kaya CO2 dari tubuh menuju ke serambi kanan jantung. Ada vena cava superior dari tubuh bagian atas dan ada vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Nah, tekanan pembuluh balik maksudnya di sini lebih lemah dibanding pembuluh nadi. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis, sehingga itu kalau biasanya pengambilan darah ngambilnya dari sini. Terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali, ya kan? Kalau kita mau cek darah yang diambil adalah pembuluh nadi, donor darah juga sama. Seperti ini bedanya antara arteri, kemudian ini vena, biasanya dilambangkan dengan warna yang berbeda. Nanti ini pertukarannya di sini. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan dari bentuknya. Ini elastik, ini tidak. Ini sama ya, lapisannya elastik. Nah, ini endoteliumnya sama. Ini vena, strukturnya seperti ini. Kemudian ini arteri, ini kapilari darah. Pembedanya sudah tadi ya, letak dinding pembuluhnya kalau arteri tebal, kalau vena tipis. Letaknya kalau arteri jauh dari permukaan, kalau vena dekat dengan permukaan tubuh. Arteri katupnya tidak ada, vena ada katupnya. Jika terluka, darah memancar keluar. Kalau vena darahnya hanya merembes saja. Arah aliran, kalau arteri keluar dari jantung, vena kembali ke jantung. Denyutnya terasa, kalau arteri ya, kalau vena tidak. Darahnya, kalau arteri kaya dengan oksigen, vena kaya dengan karbon dioksida. Kalau kapilari darah itu apa? Yaitu saluran darah yang terkecil sekali.
menghubungkan antara arteriol kepada venul. Hanya setebal 1 sel dinding kapilerinya. Dinding-dindingnya yang tipis memudahkan resapan bahan-bahan berlangsung dengan cepat. Nah, seperti ini. Nah, macam-macam peredaran darah manusia bagaimana? Peredaran darah manusia itu peredaran darah tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena darahnya dialirkan dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kalau tadi yang mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda, ya kan? Mau menuju paru-paru juga melewati jantung, keluar dari paru-paru juga melewati jantung. Peredaran darah panjang, besar atau sistemik adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya dengan oksigen. Dari mana? Dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Oksigen ini bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya dengan karbon dioksida dibawa vena menuju ke serambi atau serambi kanan jantung, gitu ya. Kemudian nanti baru dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ini kan peredaran darah pendek ya. Peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya dengan oksigen. Kemudian selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Itu yang peredaran darah pendek. Ini darah beredar ke seluruh tubuh dari otak hingga paru-paru berkat adanya kita punya jantung. Makanya menjaga kesehatan jantung dengan pola makan, dengan olahraga yang teratur adalah merupakan usaha agar kita mempunyai jantung yang sehat sehingga semua mekanisme di dalam tubuh kita bisa terjadi secara normal. Nah, tadi sudah disampaikan kalau sistol itu keadaan jantung yang sedang berkontraksi, mengempis, membuat tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi atau maksimum. Sehingga kalau orang sedang tensi darah itu kan ada sistol dan diastol. Kalau sistol itu jantungnya sedang berkontraksi, sedang bekerja, membuat tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi. Sedangkan diastol adalah otot jantung menjadi relaksasi atau sedang mengendur. Kalau mengendur berarti tekanan ruangnya menjadi paling rendah atau maksimum. Itu seperti itu sehingga bisa membedakan tekanan darah ketika 120/80 itu artinya apa. Nah, itu seperti itu. Itu barangkali yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Terus kita syukuri nikmat dari Allah berupa jantung, kemudian paru-paru dan juga pembuluh darah yang kita miliki. Jaga pola makan, kemudian jaga juga kehidupan yang sehat, pola pikir yang sehat sehingga kesehatan jantung dan organ-organ tubuh yang kita miliki ini akan tetap terjaga dan bisa kita maksimalkan penggunaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.